Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngaritke Sapi. Untuk saat ini yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berjuang bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar CPNS maupun PPPK, karena SSC-ASN sudah membuka formasi dan juga pendaftaran untuk memasuki seleksi CASN, baik itu CPNS maupun CPPPK. Maka buat rekan-rekan yang dari kemarin bertanya-tanya kapan mulai, sekarang saatnya rekan-rekan untuk berjuang, dan semoga perjuangan rekan-rekan yang maksimal dan juga dibarengi dengan doa dan juga usaha akan menjadikan rekan-rekan sebagai salah satu dari sekian banyak peserta yang lolos seleksi CPNS. Saya berharap semua rekan-rekan saya yang pernah melihat video-video saya, pernah mensubscribe ataupun like dan mengkomen video saya, bisa semua lolos menjadi CPNS ataupun juga CPPK. Oke, kali ini saya ingin membahas formasi yang dikeluarkan oleh instansi saya, yaitu Kejaksaan Agung. Beberapa waktu kemarin saya sempat menguraikan beberapa formasi yang akan dikeluarkan, dan kebanyakan dari apa yang saya sampaikan kemarin sangat akurat, dan bahkan yang belum keluar, yaitu pengadministrasian perkara, saat ini benar-benar tersedia. Dan yang paling utama adalah di Kejaksaan sendiri membuka 1000 lowongan jaksa, yang mana ahli pertama jaksa ini dibuka untuk S1 ilmu hukum, yang jenis formasinya ada beberapa, yaitu cum laude terdiri dari 325, kemudian putra putri Papua dan Papua Barat adalah 4. Kemudian untuk umum ada 671 formasi, dimana ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat rekan-rekan yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai S1 ilmu hukum, dimana untuk jaksa sendiri memang karena adalah sebuah profesi yang mana jika nanti rekan-rekan sudah lulus CPNS dan lulus menjadi lulus seleksi profesi jaksa, maka rekan-rekan akan mendapat tunjangan jaksa yang sangat lumayan tinggi untuk ukuran gaji di Indonesia. Untuk penyemangat saja bagi rekan-rekan yang ingin tahu bahwa untuk gaji jaksa pertama menjadi jaksa, yaitu masih golongan 3A, itu adalah sekitar 8-9 jutaan. Itu, dan nanti akan terus naik, apalagi kalau rekan-rekan yang dari jaksa ini mendapat kesempatan untuk menjadi memiliki jabatan struktural tertentu, maka akan mendapatkan tunjangan jabatan juga, yang itu bisa menambah daya tarik bagi rekan-rekan yang memiliki kualifikasi sarjana ilmu hukum untuk mencoba keberuntungannya menjadi calon jaksa. Dan untuk calon jaksa sendiri
walaupun rekan-rekan nanti tidak sampai akhir batas usia tidak bisa lolos ataupun tidak bisa berhasil menjadi tidak bisa berhasil mengambil profesi ataupun juga mengambil ujian profesi jaksa, maka akan tetap menjadi PNS tapi diletakkan di tata usaha atau bidang-bidang lain. Jadi untuk jaksa sendiri memang ada beberapa tahapan untuk benar-benar rekan-rekan bisa menjadi jaksa, tapi itu sepadan dengan apa yang akan rekan-rekan dapatkan. Kemudian ada yang paling ditunggu-tunggu, yaitu beberapa yang lumayan banyak, kayak pengolahan data perkara dan putusan, pengolahan data intelijen itu ada 495 dan 432. Kemudian pengadministrasian penanganan perkara, ini yang biasanya ditunggu oleh rekan-rekan yang tidak meneruskan jenjang pendidikan setelah SLTA, entah itu karena tuntutan ekonomi ataupun juga rasa ingin membantu orang tua dengan rekan-rekan bekerja. Ini adalah formasi yang bisa rekan-rekan coba, yaitu pengadministrasian penanganan perkara, di mana untuk pengadministrasian penanganan perkara ini tidak memerlukan untuk persyaratan umum ya, yang saya baca di selebaran ini tidak membutuhkan tinggi badan. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki tinggi badan kurang ataupun juga pas-pasan, bisa mencoba di formasi ini. Dan untuk info saja, sangat jarang untuk kejaksaan membuka lowongan SLTA yang tidak memakai tinggi badan. Dan ini menjadi kesempatan buat rekan-rekan untuk mencoba dan berusaha sebaik mungkin untuk merubah kehidupan rekan-rekan. Kemudian yang dari SLTA selain itu, seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu ada pengawal tahanan, yang dimana pengawal tahanan tahun ini berkualifikasi pendidikan SLTA sederajat dengan jumlah kuota total adalah 494 formasi. Jadi untuk rekan-rekan yang berminat menjadi pengawal untuk tahanan ataupun juga ingin berinteraksi dengan polisi ataupun juga Polsuspas, itu rekan-rekan akan sangat cocok masuk ke dalam formasi pengawal tahanan, karena kedepannya pengawal tahanan akan selalu berhadapan dengan polisi dan juga akan menyerahkan terpidana ke lapas, dan otomatis akan sering berhubungan dengan Polsuspas. Dan juga buat rekan-rekan yang tidak bisa stay di kantor atau tidak bisa bekerja terus-terusan di dalam kantor, hal ini sangat cocok untuk rekan-rekan, karena untuk pengawal tahanan biasanya memiliki jam terbang ataupun juga jam gerak yang tinggi. Jadi bisa sehari menangani 6 kasus bolak-balik dari kejaksaan ke pengadilan, kemudian ke lapas, kemudian kalau ke lapas ambil lagi, balik lagi ke pengadilan, balik lagi ke lapas, sampai sehari seperti itu. Dan untuk pengawal tahanan sendiri tahun ini memang ada sedikit perubahan. Jadi
Ini dikarenakan beberapa rekan yang angkatan-angkatan sebelumnya, formasi pengawal tahanan itu kebanyakan mengeluh karena ditempatkan di daerah luar sementara mereka sudah memiliki keluarga. Alhasil untuk tahun ini khusus formasi pengawal tahanan diwajibkan belum menikah dengan batasan usia eh, batasan usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Hal ini memang sangat diperlukan untuk saat ini karena apa? Tahun kemarin banyak sekali beberapa kejadian di mana sudah ditempatkan di daerah salah satu Kejari misalnya, di daerah yang agak jauh dan terpelosok, dan si pelamar ini itu sebenarnya sudah memiliki keluarga, mungkin memiliki suami ataupun memiliki istri dan memiliki anak, yang dimana akan sangat berat untuk meninggalkan mereka. Kemudian mereka berkoordinasi dengan masing-masing kejaksaan, dan hal itu yang membuat kejaksaan mengambil keputusan untuk menstop atau menghentikan dulu pengawal tahanan dari formasi sudah menikah. Karena apa? Pengawal tahanan ini biasanya diletakkan di kejaksaan negeri, yaitu di kabupaten atau kota masing-masing daerah, dan juga karena pekerjaannya adalah teknis, yaitu langsung berhubungan dengan lapangan, otomatis dibagi merata ke seluruh Indonesia, yang mana itu berarti kalau para pengawal tahanan itu tidak merata, otomatis penanganan perkara dari terpidana di masing-masing Kejari yang seharusnya mendapat kuota pengawal tahanan tersebut akan menurun, dan juga untuk staf yang sudah berada di sana akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudian khusus yang SLTA, saya akan membacakan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan atau persyaratan untuk formasi umum dari SLTA. Yang pertama, jabatan pengadministrasi penanganan perkara, berusia paling rendah 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun pada saat pendaftaran pada portal SSCASN BKN. Dan ini mengikat ya, jadi kalau misal rekan-rekan ada yang 1 minggu sebelum ujian itu sudah berusia 30 tahun, lalu sebelum pendaftaran itu sudah berusia 30 tahun. Jadi apakah setelah pendaftaran itu masih boleh? Boleh sih boleh, tapi otomatis nanti akan gagal di seleksi administrasi, seperti itu. Kemudian tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik, khusus untuk laki-laki, dan mempunyai postur badan proporsional dengan standar BMI antara 18 sampai 28. Nah, untuk formasi jabatan pengadministrasi penanganan perkara sendiri itu, kalau rekan-rekan nanti sudah berkecimpung di dunia itu akan tahu kenapa dilarang untuk buta warna baik parsial maupun
total. Karena apa? Setiap dokumen yang ada di kejaksaan itu pertama memang dibedakan. Untuk dokumen intern itu berwarna kertas merah, sementara ekstern biasa untuk surat-surat itu memakai warna putih. Kemudian untuk penetapan ataupun juga sprint dan surat perintah menggunakan kertas berwarna kuning. Kemudian untuk menandai salah satu pasal yang penting ataupun juga halaman yang penting, biasanya para jaksa ataupun juga para senior itu menggunakan penanda dengan warna yang berbeda-beda. Misal untuk menandai tanda tangan, misal kan kalau udah menjadi pejabat itu tidak mungkin kita harus melihat dokumen satu persatu, pasti yang melakukan juga dari staf seperti kita. Kemudian menandai kalau yang tanda tangan dengan penanda buku berwarna merah misalnya, kemudian yang ada kekurangan fotokopi KTP dengan tanda buku berwarna hijau atau biru dan lain sebagainya. Hal itu akan sangat berpengaruh kalau rekan-rekan mengalami buta warna dan tidak bisa membedakan warna, otomatis tidak bisa mengerjakan pengadministrasian dengan baik. Kemudian seperti yang saya uraikan tadi, bahwa pengadministrasian ini tidak memiliki tinggi badan. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki keterbatasan tinggi badan dan juga pengadministrasian ini bebas, tidak dimintai untuk tidak menikah. Jadi rekan-rekan bisa untuk yang sudah berkeluarga mendaftar di formasi ini. Jadi keuntungan di pengadministrasian jelas. Yang pertama, boleh menikah. Yang kedua, tinggi badan. Yang ketiga juga batasan usia yang relatif lebih tinggi daripada penjaga tahanan yang hanya 28 tahun. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba yang nanti ditandalkan dengan surat bebas narkoba, memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer dengan ditunjukkan ijazah ataupun sertifikat minimal program Microsoft Office. Jadi buat rekan-rekan yang saat ini merasa gimana saya belum punya sertifikat komputer Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint misal, untuk tahun saya kemarin, saya sendiri menggunakan ijazah komputer itu desain grafis, teman-teman. Jadi tidak harus tidak harus Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint ataupun lain sebagainya, tapi apa saja yang dipunyai asalkan itu sertifikat komputer bisa digunakan. Karena di kejaksaan sendiri memang pekerjaannya kompleks, bukan hanya tentang pendataan. Bisa jadi nanti kita formasinya pengadministrasian, kita ditugaskan sebagai di bagian pembuatan pengelola medsos ataupun sering disebut duta medsos. Itu otomatis kita harus sering mengolah gambar-gambar ataupun juga mengolah foto dan video yang otomatis desain grafis itu sangat terpakai. Kemudian telah memiliki ijazah dan transkrip atau daftar nilai atau surat keterangan hasil ujian nasional. Jadi buat rekan-rekan, ada beberapa kemarin yang sempat ngobrol sama saya, entah itu via WA, via IG, via FB, bahkan di komentar banyak yang bertanya,
kalau ijazah belum keluar bagaimana Mas? Kalau ijazah belum keluar, jadi kan rekan-rekan otomatis masih berusia di antara 20-an ke bawah. Itu coba tahun depan aja, karena otomatis nanti rekan-rekan akan gagal di seleksi administrasi, karena untuk formasi ini mewajibkan memiliki ijazah dan nilai ijazah. Tapi kalau rekan-rekan ingin mencoba dengan SKL, yang otomatis kalau SKL itu harus memiliki transkrip nilai dari semua. Kan kalau SKL biasanya cuma nilai UN. Entah kalau sekarang apa karena UN dihapus jadi nilai semua dimunculkan di SKL atau enggak. Yang jelas rekan-rekan harus berusaha mendapatkan semua nilai itu untuk di-upload di akun SSC ASN tersebut. Kemudian nilai rata-rata 7,00. Apabila pelamar memiliki nilai di bawah itu, maka akan apabila pelamar memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah, maka diambil nilai lain yang memiliki kesetaraan dengan ijazah. Jadi misal rekan-rekan ingin mencoba dari SKL ataupun juga tanda-tanda kelulusan lain, maka masih ada kemungkinan sebenarnya, tapi rekan-rekan harus lebih giat bertanya kepada guru tentang bagaimana cara untuk mendapatkan nilai-nilai itu, yang mungkin agak sedikit rumit, dan mungkin ada beberapa sekolah juga yang tidak bersedia untuk memberikan nilai yang belum selesai mungkin dalam proses penyelesaian data. Kemudian yang terakhir, memiliki SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jadi untuk formasi SMA tahun ini memang memiliki kewajiban memiliki SIM A dan juga SIM C. Kenapa? Karena kejaksaan sendiri hampir semua pimpinan kita adalah menggunakan moda transportasi mobil dinas. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin mendaftar pengadministrasian, suatu ketika bisa dijadikan pengemudi, bisa dijadikan ajudan, bisa dijadikan sopir pribadi, bisa dijadikan sopir pengawalan ataupun lain sebagainya. Maka untuk mempermudah dan juga mengoptimalisasi kinerja dari para pelamar, maka diwajibkan memiliki SIM A dan juga SIM C. Kemudian jabatan pengawal tahanan atau narapidana. Mungkin hal ini sering membuat rekan-rekan patah hati, karena tahun kemarin untuk pengawal tahanan sendiri berusia maksimal 30 atau 35 ya. Kalau pengemudi kan 35, kalau pengawal kayaknya 30 ke atas juga. Dan sekarang dibatasi dengan 28 dan tidak boleh menikah atau belum menikah. Untuk persyaratan formasi pengawal tahanan atau narapidana, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun pada saat pendaftaran pada portal SSC ASN. Jadi buat rekan-rekan yang
usianya di atas itu mungkin bisa mencoba di formasi lain, ataupun menunggu tahun-tahun berikutnya yang kemungkinan akan dibuka lagi pengawal tahanan untuk usia di atas 30 tahun. Kemudian belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi untuk batasan CPNS ke PNS sendiri itu antara 1 sampai 2 tahun. Biasanya rekan-rekan akan menjalani beberapa tahap, yaitu setelah seleksi maka rekan-rekan akan dilakukan TAK, TAK, dan juga nanti setelah 1 tahun maka akan dilakukan latsar atau prajab, latsar dan prajab. Kemudian setelah itu baru menunggu pengusulan dari CPNS ke PNS. Setelah pengusulan di ACC baru rekan-rekan bisa menjadi PNS. Dan kalau rekan-rekan di pertengahan jalan CPNS itu melakukan pelanggaran berat, otomatis bisa mendapatkan penalti ataupun juga bahkan pembatalan untuk menjadi PNS. Makanya untuk rekan-rekan yang baru menjadi CPNS, saya mohon untuk lebih berhati-hati dan juga jangan pernah melawan atasan, itu aja. Kemudian tidak buta warna, sama ya kayak yang tadi, baik parsial maupun total. Kemudian memiliki postur yang sama kayak tadi, 18 sampai 28. Kemudian tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan untuk perempuan minimal 155 cm. Nah, untuk tinggi badan sendiri itu memang pengukuran dilakukan di tahap pertama. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang dalam masa penambahan tinggi badan, entah itu melalui pengobatan, melalui terapi, dan juga melalui metode-metode yang lain, jika masih kurang, coba untuk mencari formasi lain yang bisa dengan tinggi minimal. Karena apa? Takutnya nanti untuk seleksi pemberkasan rekan-rekan akan gugur dan otomatis tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba seperti yang tadi, memiliki sertifikat bela diri ataupun juga pelatihan satuan pengamanan. Untuk sertifikat bela diri itu memang ada beberapa macam ya rekan-rekan. Ada yang dari perguruan seperti kalau di Indonesia kan ada pencak silat, entah itu perisai diri, teratai, PSHT dan lain sebagainya. Entah dari jet kundo, taekwondo, karate dan juga lain sebagainya. Tapi ada bela diri modern, yaitu penyelamatan atau pengamanan diri. Itu juga bisa. Ada lagi untuk satuan pengamanan itu lumayan kompleks juga sebenarnya. Ada Garda Tama dari TNI, ada affiliation security di bandara, ada namanya agak lupa, tapi yang jelas berhubungan dengan anjing, itu juga pengamanan semua. Jadi sebenarnya untuk pengamanan sendiri masih kompleks. Jadi rekan-rekan yang mau mendaftar apapun itu bisa dipikirkan lagi minatnya di mana. Kemudian kemudian kenapa saya sangat mengedepankan ataupun juga membahas
secara mendetail tentang formasi dari SLTA itu karena kebanyakan dari rekan-rekan yang mendaftar adalah lulusan SLTA, dan persyaratan yang paling mudah tanpa harus mengumpulkan ijazah strata 1 ataupun juga diploma adalah yang formasi SLTA ini. Otomatis nanti pesaing dari rekan-rekan ataupun juga pendaftar pelamar formasi-formasi yang SLTA ini akan tinggi. Makanya rekan-rekan harus lebih semangat lagi dan juga berhati-hati dalam mengisi data-data ataupun juga mengupload data-data yang akan dikirimkan ke laman SSCASN tersebut. Jangan sampai kesalahan sedikit saja membuat rekan-rekan harus gugur dalam seleksi administrasi. Dan saya berharap, sangat berharap semoga rekan-rekan yang mensubscribe channel saya dan juga setiap saat menonton video yang saya bagikan bisa semua lolos. Kemudian untuk strategi sendiri saya bisa sampaikan bahwa pertama-tama yang rekan-rekan inginkan itu apa. Jadi kalau rekan-rekan ingin asal lulus aja ambil formasi yang syaratnya paling sulit. Jadi di awal syaratnya misal yang tadi ada tinggi badan, ada status perkawinan, ada dan lain sebagainya. Itu kan membuat rekan-rekan yang misal sudah kawin otomatis tidak memilih hal itu. Orangnya pendek otomatis tidak memilih yang itu menjadi kesempatan untuk rekan-rekan sendiri. Akan tetapi buat rekan-rekan yang mungkin sudah menikah, tinggi kurang ataupun juga tidak memiliki ataupun belum mampu untuk memiliki sertifikat bela diri dan lain sebagainya, yang syarat-syarat yang tidak dapat didapatkan seadanya dulu saja. Jangan memaksakan diri dengan berhutang ataupun melakukan tarik badan dan lain sebagainya yang akan mungkin berdampak ke depannya buat rekan-rekan. Dan hal itu juga yang memang agak pahit, tapi CPNS, melamar CPNS itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Jadi kalau rekan-rekan sudah ngoyo di depan dan nanti gagal, otomatis rekan-rekan akan kecewa sendiri. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki keterbatasan, mungkin sudah menikah dan tinggi badan kurang, bisa mencoba yang pengadministrasian penanganan perkara. Dan untuk rekan-rekan sendiri yang mungkin berusia di bawah di atas 30 tahun maksud saya, sebenarnya masih ada kesempatan. Saya yakin entah itu untuk CPNS, entah itu untuk P3K, pasti akan kedepannya akan membuka jabatan-jabatan lain, formasi-formasi lain yang range usianya di atas 30 tahun. Dan karena memang yang utama juga P3K, karena P3K sendiri dibuat atau dirancang untuk menampung rekan-rekan honorer yang berusia di atas 30 tahun sampai kalau tahun ini sampai 59 tahun masih bisa mendaftar. Jadi rekan-rekan harus tetap semangat dan menunggu saat action untuk rekan-rekan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.